Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini akan Ayah Sadam mengupas kembali dengan adanya manusia leak. Lagi-lagi terdapat manusia leak. Manusia leak gentayangan di sore hari. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Ada apa dengan manusia leak tersebut? Di saat rame-ramenya weekend, di mana adanya dialokasi terdapat rawa-rawa, bolongan-bolongan ikan. Di satu sisi kebetulan tempatnya sepi, memang cukup luas, di mana ada tempat balongan, kebun-kebun yang ada di daerah seputar pinggiran kota Jakarta yang ada. Saudara, saat di ujung sana adanya perlombaan pemancingan sudah berlangsung. Di satu sisi, kurang lebih 500 meter dari tempat di mana adanya perlombaan memancing, ada salah satu anak sedang mencari belut, di mana alokasinya memang banyak terdapat pohon-pohon pisang, termasuk pohon-pohon bunga yang lainnya. Memang di situ lingkupnya agak subur, dengan mudahnya mereka hidup karena tanahnya juga basah, mudah dengan air. Di saat si anak kecil ini sedang mengangkat di mana adanya belut, terdapatlah dia mendapatkan suatu belut. Belut itu adalah belut putih yang ada. Pas kebetulan dia mengangkat belut tersebut, dia dikecoh telinganya di sebelah kiri yang ada suara begitu jelas dengannya. Si anak ini merasa bingung karena masih usia 7 tahun, anak laki-laki. Suara itu mengatakan, anak kecil, kau pandai memancing belut putih yang kau dapat. Jangan kau bawa pulang belut putih itu. Itu peliharaan saya. Si anak kecil itu bingung dibuatnya. Sudah ditangkap tapi ada kata-kata yang ada di telinga mengatakan demikian. Lantas si anak kecil itu tetap membawanya. Belut putih itu dimasukkan di plastik kresek, sambil lari, sambil teriak-teriak, mama, 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 mama. Kebetulan memang Embang itu tidak jauh dari rumahnya. Begitu si anak sudah mau masuk pintu, si anak itu langsung pingsan dibuatnya. Belut yang dia dapatkan, yang dimasukkan ke kresek, masih terdapat di tangannya dalam keadaan masih ada di tangan kanannya. Lantas seorang ibunya keluar rumah. Ibunya sampai teriak-teriak juga, merasa kaget dengan adanya anaknya datang, tergoboh-goboh, teriak-teriak, manggil mama-mama. Tiba-tiba mamanya keluar, anaknya sudah pingsan di depan pintu. Lantas si orang tuanya, si ibunya, si anak itu minta tolong kepada tetangga. Kebetulan beliau sedang sendiri, bapaknya tidak ada. Datanglah beberapa tetangga hadir. Ada apa, Bu? Ini anakku datang-datang teriak-teriak, tapi tiba-tiba saya tengok dia udah pingsan depan pintu. Walah, ada apaan ini? Jangan-jangan dia dari situ kali biasa nyari belut. Lantas satunya, coba lihat sini, itu plastiknya masih dipegang. Ya ampun, belut putih. Waduh, kata orang satunya mengatakan demikian. Hati-hati dengan belut putih, kata tetangga satunya yang baru datang. Jangan-jangan
ada apa-apanya dengan belut putih. Tiba-tiba dia datang ke rumah, belum masuk ke rumah, di pintu dia udah pingsan, kata tetangga satunya mengatakan demikian. Lantas satunya, waduh, gimana nih? Mending gini aja deh, belutnya balikin lagi, kata tetangga satunya mengatakan demikian. Lantas si ibunya, udah terserah deh, tolong balikin lagi. Ini anak gimana, saya pingsan. Tiba-tiba seorang ustadz sedang lewat, kebetulan memang bukan orang jauh tapi masih di lingkup di situ. Dia mengatakan, ada apa bu? Ini pak ustadz, kebetulan nih anak saya tiba-tiba pingsan. Tadi saya dengar suara dia manggil-manggil saya. Begitu saya keluar, tiba-tiba si anak ini ngeletak depan pintu pingsan. Nih masih pingsan. Emang ceritanya gimana? Saya belum sempat nanya pak. Begitu saya keluar, si anak ini udah pingsan. Tapi tuh kata tetangga tuh, lihat tuh, di plastik resek dia dapat belut putih. Lantas seorang ustadz menghampiri, melihat plastik resek yang ada belut putihnya. Tak lama kemudian, seorang ustadz diam sejenak. Tetangga-tetangga yang sudah hadir di situ, mereka diam sambil memperhatikan seorang ustadz sedang berdoa, sambil memegang plastik kresek yang ada di mana adanya belut putih. Setelah selesai, seorang ustadz mengatakan, alhamdulillah bu, insya Allah. Si ustadz sambil berbicara sambil megang kepalanya si anak. Tiba-tiba itu si anak bangun bersamaan dengan si ustadz mengatakan, bagaimana nak? Udah baik kan? Dia hanya menganggukkan kepala. Lantas si ibunya memeluk. Kamu gak apa-apa nak, kata si ibunya. Gak apa-apa bu. Ya sudah, aman. Lantas si ustadz memberikan air doa kepada si anak untuk diminum dan melanjutkan pembicaraan kepada si ibunya si anak itu, termasuk para warga yang kebetulan beberapa warga yang hadir di situ. Begini bapak-bapak, ibu-ibu, adik, dengarkan baik-baik ya. Ini berlaku untuk semuanya. Setelah saya deteksi jarak jauh bahwasanya belut ini ada yang memelihara, penunggu di mana dia dapatkan belut putih ini. Coba nak, kamu ingat-ingat, tadi waktu kamu mengangkat belut ini ada suara nggak? Dia hanya cuma menganggukkan kepala. Dia ngomong apa? Kata si ustadz mengatakan demikian. Waktu saya ngangkat belut, kata si anak, tiba-tiba ada suara di telinga kiri saya. Dia bilang katanya, jangan kau bawa pulang belut putih itu, pemeliharaan saya, katanya peliharaan dia. Lantas si ustadz mengatakan, kamu melihat orangnya yang bicara? Dia hanya cuma geleng-geleng kepala. Inilah salah satu contoh bu, kata si ustadz kepada ibunya yang punya anak. Ini belut ada yang memelihara, yaitu makhluk gaib. Buktinya waktu dia ngangkat belut, dia dilarang, nggak boleh dibawa pulang. Dialah tidak lepas dari bangsa jin si penunggu di mana dia mendapatkan belut, kata si ustadz mengatakan demikian. Lantas para tetangga dengan ibunya si anak itu dengan kalimat senada, ih serem juga ya kon. Terus gimana tat nih, kata si ibunya si anak. Bagaimana dengan anak saya, aman nggak? Kata si ustadz mengatakan, alhamdulillah anak ibu kan udah siuman, insya Allah aman. Ini masalah ini urusan saya nanti, kata si ustadz mengatakan demikian. Lantas si ustadz kembali lagi ke empang, di mananya ada empang. Disitulah bersama warga hadir, ditemuilah yang berbicara di telinga kiri anak tersebut. Begitu para warga ikut diam menonton, tidak mau mengganggu seorang ustadz lagi khusyuk berdoa. Tujuannya yaitu ingin kontak secara mata batin terhadap penunggu yang ada di situ yang pernah bicara di telinga kiri si anak tersebut.
si anak tersebut jadi pingsan. Tak lama kemudian si Ustadz itu tiba-tiba berbicara. Makhluk gaib, tunjukkan diri kamu. Siapa kau sebenarnya? Kata si Ustadz mengatakan demikian hingga sampai 3 kali tidak terjawab dan tidak muncul juga. Lantas kembali lagi si Ustadz mengatakan, saya tahu kamu ada di situ, tapi kenapa kata-kata saya tidak terjawab? Tampakkan diri kamu. Saya ingin bertanya dengan kamu. Tiba-tiba dia hadir dengan wujud makhluk besar hitam sambil berbicara. Ya, kenapa kau? Ada apa? Kenapa kau mengganggu saya lagi istirahat? Kata si makhluk yang baru muncul. Saya mau bertanya dengan kamu, apakah betul? Nih, peliharaan kamu? Oh ya betul. Tadi ada anak kecil. Dia mancing dapat belut itu. Saya udah bilang jangan kau bawa. Dia bawa. Berarti yang membuat dia pingsan adalah kamu. Tiba-tiba si makhluk raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Lantas melanjutkan pembicaraannya. Betul. Karena dia berani membawa piaraan saya. Saya mau bertanya dengan kamu, siapa kau sebenarnya? Kenapa? Ada hubungannya dengan belut ini? Bukankah ini belut ciptaan Allah? Siapapun boleh mengangkatnya. Kata si Ustadz mengatakan demikian. Saya lebih suka dengan belut putih. Jarang. Belut putih adalah belut yang langka. Makanya saya lebih suka berteman dengan dia. Mana bisa, kamu karena cuma nggak bedanya dengan jin. Wujudnya aja kamu gede banget begitu. Gimana kamu bermain dengan belut sekecil ini? Kata si Ustadz mengatakan demikian. Saya bisa menyerupai siapa aja. Saya bisa berubah kecil, bisa berubah besar. Lantas seorang Ustadz mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu tinggal di daerah sini. Nanti akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Bisa pingsan, bisa meninggal kalau nggak ketahuan. Lantas semua warga kompak dengan kalimat senada. Betul Tat, lanjutin Tat, usir aja Tat. Rame-rame bicara dengan kalimat yang sama. Enak saja kata si makhluk itu. Saya mau diusir dari sini. Saya sudah cukup lama di sini. Hanya saja baru iseng aja dengan anak kecil tadi. Bahwasanya saya lebih suka bermain dengan belut. Lantas seorang ustadz melanjutkan pembicaraan. Ini kalau belutnya saya kembalikan bagaimana? Ini belut masih hidup, gue balikin tuh. Sambil melemparkan belut itu seorang ustadz. Lantas si belut itu bergerak-bergerak di air. Ambil tuh, kata si ustadz. Sekarang begini aja. Kamu harus pindah sekarang juga. Yang jelas, lingkungan sini merasa tidak aman karena banyak anak-anak. Seperti baru saja dia mancing sendirian. Biasanya banyak anak-anak di sini. No, nggak jauh dari sini ada perlombaan pemancingan. Setiap waktu dia aktif. Ada siang, ada malam. Selalu aktif buat lomba permancingan. Yang jelas bikin nggak nyaman orang-orang yang ada di sini. Lagi-lagi si makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Manusia, kamu punya nyali. Enak saja kamu mau usir-usir. Saya udah cocok di sini tuh, pohon itu. Saya akan kembalikan kamu ke tempat asalmu yang tepat di mana kamu berada, bukan di sini. Karena saya sudah sering memindahkan hal-hal gaib yang ada di sini. Banyak sekali, bukan sekali ini saja. Apalagi kamu satu makhluk. Saya ribuan makhluk sudah mengusirnya. Sekarang muncul lagi wajah baru. Dari mana sebelumnya kamu dari sini? Sebelum di sini? Kata si Ustadz mengatakan demikian. Lantas
Lantas si makhluk itu mengatakan, jadi kepingin tahu kamu ya manusia, saya dari sono, Gunung Selamat. Kamu tahu Bukit Gunung Selamat? Lantas seorang ustadz sempat kaget sontak dibuatnya karena dulu pernah mengembalikan di Gunung Selamat. Tiba-tiba ada makhluk gaib yang mengaku dirinya dari Bukit Gunung Selamat. Lantas si ustadz melanjutkan pembicaraan. Dengarkan baik-baik. Dulu pernah ribuan jin yang saya pindahkan ke Bukit Gunung Selamat. Sekarang saya baru dengar kamu katanya asalnya dari sana. Berarti tidak lepas dari kelompok mereka. Sekarang juga saya akan kembalikan ke sana. Yang sebelumnya sudah saya usir, saya kembalikan ke tempat semula di sana, di bukit adanya di Gunung Selamat. Ribuan jin, termasuk raja-rajanya. Lantas si makhluk itu mengatakan, ternyata kamu punya nyali ya. Kalau memang kamu punya nyali, hadapi saya dulu. Kalau memang mampu, silakan, kata si makhluk gaib itu mengatakan demikian. Lantas para pengunjung yang mengikuti Pak Ustadz, ada yang melihat, ada yang enggak. Kok gue nggak ngelihat? Gue ngelihat tuh, serem banget emang sih. Terus satunya lagi, gue ngelihat juga. Satunya lagi dibilang enggak. Udah diem-diem aja. Ntar bicaranya kalau Ustadz udah selesai, takut ganggu. Lantas mereka diam. Si Ustadz berbicara kembali kepada si makhluk itu. Oh, jadi kamu nantang saya ya? Bukan saja hanya makhluk gaib saja, manusia pun punya bisa. Maunya apa kamu? Duel, kata seorang Ustadz. Saya sudah kenyang menghadapi yang hal-hal gitu di sini. Udah ribuan kuntilanak, leak, tuyul dan lain sebagainya. Sekarang sudah kuanggap bersih. Ada yang dari kaki Gunung Selamat atau bukit Gunung Selamat. Sekarang muncul lagi dari sana, termasuk kamu. Kamu ada berapa? Apakah kamu punya kelompok di sini? Lagi-lagi si makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba temannya hadir. Saya di sini, saya adalah anak buah. Lantas seorang ustadz bertanya lagi, berapa kamu anak buahnya? Ribuan dari Bukit Gunung Selamat. Memang saya sudah cukup lama di daerah sini, tapi tepatnya di sini saya hanya baru beberapa hari yang lalu. Saya tegaskan kembali lagi, kata Ustadz. Saya sudah bicara dengan salah satu penunggu di sini. Tuh, kata si jin satunya mengatakan, itu bos saya, rajanya, dedemit di sini. Dulu saya udah usir ribuan jin yang punya peranan leak lah, ular lah, kuntilanak lah, macam-macam. Udah saya usir kembali ke sana. Kebetulan alamannya sama di bukit di mana adanya Gunung Selamat. Sekarang kalian juga dari sana, saya akan kembalikan dari sana, kembali ke sana lagi. Lagi-lagi tiba-tiba temannya hadir lagi banyak sekali. Dia mengatakan ribuan. Tertawa, ternyata mereka mendengarkan kalimat-kalimat Ustadz yang disampaikan kepada rajanya jin. Bapak tua, apakah kamu punya nyali mampu menghadapi kami ribuan jin? Kata si beberapa jin yang baru sampai mengatakan demikian. Maunya apa kalian? Coba aja hadapi saya, kalau memang mampu hebat. Saya akan pindah kalau memang mampu, kata salah satu jin yang baru sampai. Lantas tiba-tiba seorang ustadz mengambil beberapa tanah liat yang ada di sebelahnya. Lantas dibaca-bacain, dilemparkan ke seluruh jin yang hadir di situ. Mereka kepanasan. Waduh, panas, apaan ini? Apaan ini? Saya terlempar jauh. Semua jin mengatakan dengan kalimat yang sama. Lantas rajanya jin, woi manusia, kenapa anak buah saya disakiti begitu?
ini belum seberapa, ini giliran kamu. Tiba-tiba si Ustadz melemparkan lagi kepada si rajanya juga jatuh terjungkal. Hebat juga kamu ya, berani melawan saya adalah rajanya jin mereka. Lantas seorang Ustadz mengatakan, mau raja jin kayak mau ratu jin kayak masa bodoh, semua sama adalah jin, kalian harus pindah sekarang juga. Bush. Begitu mereka terpental, terbakar dengan lemparan tasbih. Disitulah akhir daripada kisahnya. Ternyata di sawah keramat selalu ada riwayatnya, sudah pergi ribuan jin yang pertama, hadir lagi sosok lain tapi asal usulnya sama, dari bukit Gunung Selamat. Sekarang sudah musnah, mereka kembali ke tempat asalnya. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami Rangga, kami sampaikan kepada Anda semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.